Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama kami mengajak kepada diri sendiri dan jamaah semua untuk membenahi dan menambah kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kepatuhan terhadap perintah dan larangannya. Yang kedua, mari kita mensyukuri nikmat iman dan sehat yang masih melekat pada diri kita dengan cara memanfaatkannya semaksimal dan sebaik mungkin, karena sangat mudah bagi Allah untuk mencabut nikmat itu dari diri manusia. Oleh karena itu, semoga itu tidak akan menimpa diri kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kini kita telah berada di era kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Reformasi telah memberi angin segar bagi kebebasan tiap warga untuk menyampaikan gagasan dan kritik. Hak-hak mereka untuk bersuara tanpa tekanan dan intimidasi telah dilindungi oleh undang-undang. Kebebasan ini adalah sebuah anugerah besar di saat sebagian warga di negara lain masih terbelenggu kemerdekaan berpikirnya dan diliputi ketakutan menyampaikan pendapat. Kita di Indonesia ini sudah beranjak dari situasi buruk tersebut. Bahkan kita punya peluang untuk berbuat produktif dalam berkarya, mempublikasikan ide-ide kita, bahkan kritik membangun terhadap kebijakan atau situasi yang menurut kita perlu diperbaiki. Namun demikian Bapak sekalian, di balik kebebasan selalu ada tanggung jawab besar. Kebebasan tidak akan pernah berlaku mutlak. Ia dibatasi oleh kebebasan orang lain, diikat oleh tata krama, dan ia mesti memperhatikan kepatutan dan dampak buruk yang akan ditimbulkan. Tanggung jawab ini semakin relevan dengan kondisi era media sosial saat ini, ketika semua orang bisa berkomentar bahkan berfatwa tentang apa saja yang mereka kehendaki. Masyiral muslimin rahimakumullah, media sosial itu ibaratnya seperti pisau. Ia penting sejauh dibutuhkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi sebaliknya, pisau juga berbahaya ketika ia digunakan secara sembarangan atau untuk kepentingan yang tidak semestinya. Media sosial adalah sarana yang bisa membuat kita produktif dan kreatif, tetapi bisa juga mengecoh dan menyebabkan kemalasan. Media sosial bisa memfasilitasi kita untuk bersilaturahim dan menjalin keakraban, tetapi juga bisa memfasilitasi kita dalam merusak hubungan dan menyulut pertikaian. Media sosial memudahkan kita untuk belajar dan menimba banyak wawasan, tetapi juga bisa membuat kita gampang terprovokasi dan terjerumus dalam kesesatan. Dari sini kita sadar betapa pentingnya untuk berhati-hati menggunakan akun media sosial kita. Oleh karena itu, setidaknya ada 3 kunci yang perlu kita perhatikan. Tidak gampang mengunggah atau memposting, tidak gampang menelan informasi, tidak gampang mengunggah sebelum dipastikan bahwa konten itu benar dan membawa maslahat. Bahkan benar saja seringkali tidaklah cukup tanpa jaminan bahwa konten tersebut tidak akan menimbulkan yang namanya mudarat. Maka pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengingatkan kepada kita semua, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik ataukah dia diam sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pesan maha penting dalam hadis ini terlihat dari dikaitkannya perintah untuk berhati-hati dalam berkata dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Di era media sosial sekarang ini, bunyi instruksi tersebut kira-kira selaras dengan nasihat yang mengatakan, jika kita tidak bisa membuat konten atau komentar yang baik di media sosial, maka berhentilah bermedia sosial, karena itu berdampak pada kesempurnaan imanmu. Masyiral muslimin rahimakumullah,
Salah satu godaan yang paling sukar untuk dihindari oleh pengguna media sosial adalah berkomentar atau menanggapi semua hal, terutama terkait isu yang sedang viral. Masalah muncul ketika mereka mengabaikan otoritas dan kelayakan diri untuk berkomentar. Padahal setiap topik pembicaraan memiliki ahli masing-masing. Ahli medis layak untuk bicara tentang kesehatan. Ahli fikih pantas bicara tentang hukum Islam. Pakar ilmu politik layak bicara terkait dengan hal politik. Tidak sepantasnya siapa saja bebas bisa bicara apa saja di luar kapasitasnya. Inilah yang dinamakan menggunakan kebebasan secara tidak bertanggung jawab, yaitu ketika para amatir ikut berkomentar sembarangan tentang apa yang dikuasainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada, kullun ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan hadirin sekalian, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Faisilut Tafriqa Bainal Islami was Sindiqah, beliau juga pernah mengingatkan dampak buruk orang-orang tanpa keahlian yang ikut merespon isu. Beliau mengatakan, "Walau sakata man li ajlil juhar, kathural khilafu bainan nas, la yadri lakallal khilafu bainal khalqi." Karena orang-orang bodohlah terjadi banyak kontroversi di antara manusia. Seandainya orang-orang tanpa keahlian berhenti bicara, niscaya berkuranglah perselisihan di antara sesama. Hadirin sidang jamaah yang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini kita seyogyanya bisa merenung sejauh mana kualitas selama ini kita dalam menanggapi suatu hal dalam media sosial. Apakah sudah sesuai dengan kapasitas kita? Besar mana antara mudarat atau maslahat yang ditimbulkan? Bukankah ini momen yang tepat untuk puasa tentang apa saja? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, puasa komentar tidak berarti bahwa kita mesti berhenti total berkomentar atau bermedia sosial. Tapi selayaknya bulan puasa, bahwa di bulan Ramadan ini kita tetap diperbolehkan untuk makan dan minum di waktu tertentu, yaitu di saat kita berbuka. Komentar di media sosial pun demikian halnya. Oleh karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian, sebaiknya kita membatasi diri berkomentar hanya pada isu yang benar-benar kita kuasai, pada fakta yang sudah jelas validitasnya, dan pada topik pembicaraan yang menyangkut kemaslahatan banyak orang. Dengan puasa semacam ini, kita secara tidak langsung telah menjalankan imsak atau semangat menahan diri sebagai esensi puasa. Kita juga turut membendung konten negatif yang beredar luas di beranda media sosial, serta membersihkan konten dari unsur adu domba, dari unsur fitnah, ujaran kebencian, ghibah, dusta ataupun manipulasi. Semoga Ramadan kali ini kian menjernihkan hati dan akal kita untuk jauh dari sampah informasi, provokasi dan keangkuhan yang membuat seseorang menjadi tidak tahu diri. Ya Allah, tuntunlah pikiran dan jari-jari kami ke jalan yang Engkau ridhai.